Halo sahabat bioholik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran biologi kita. Dan kali ini, Ibu akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang materi spermatopita, tumbuhan berbiji, tapi masuk ke subdivisi Angiospermae atau biji tertutup. Nah, kita langsung saja. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri umum itu sebagai berikut. Bakal biji atau ovulum itu dilengkapi oleh bakal buah atau ovarium. Bijinya itu ditutupi oleh daging buah ya. Kalian bisa lihat juga pada tumbuhan alpukat. Bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Pada tumbuhan rambutan ya. Kenapa Angiospermae dibilang tumbuhan biji tertutup? Karena bakal bijinya itu tumbuh di dalam daun buahnya. Makanya dibilang dengan tumbuhan biji tertutup. Akar tunggang dan akar serabut ya dia. Daunnya itu lebar dengan pertulangan yang beragam karena ada yang menjari, ada yang sejajar, ada yang menyirip, ataupun ada yang melengkung. Organ reproduksinya itu bunga yang lengkap atau bunga yang sempurna. Perhiasan bunga mereka terdiri atas kelopak atau calyx. Yang kedua ada mahkota atau corolla. Dan mempunyai alat kelamin jantan dan betina berupa benang sari dan putik. Ini adalah kepala sarinya atau anternya. Yang warna hijau-hijau ini itu adalah tangkai sari, itu ada filamennya. Selanjutnya yang berdiri tegak paling atas itu ada kepala putik. Ini ada tangkai putik. Yang di dalam yang ada berjumlah 6 itu adalah bakal bijinya atau ovulum. Dan yang paling luar itu adalah bakal buahnya atau ovarium. Reproduksi pada Angiospermae itu ada di video selanjutnya. Itu bagaimana cara reproduksinya secara tunggal maupun ganda. Mereka berkambium atau tidak berkambium. Nah, kelas anggota di Angiospermae itu ada 2 kelas saja. Sedangkan di video yang sebelumnya Gymnospermae itu ada 4 kelas. Tapi di Angios cukup hanya 2 kelas saja. Yang pertama itu adalah kelas monokotil atau Liliopsida. 1 keping biji. Karena mono berarti hanya memiliki 1 keping biji saja. Akarnya itu akar serabut ya, bisa dilihat akar serabutnya. Pertulangan daunnya itu sejajar. Kalau pernah lihat pohon kelapa, itu daunnya sejajar dan daunnya itu melengkung. Berkas pembuluh angkutnya itu tersebar. Xilem dan fulum itu tersebar merata ke seluruh bagian permukaannya. Jadi mereka tidak tersusun dengan rapat, tapi mereka tersebar. Batangnya itu tidak bercabang, tetapi mereka beruas jelas sekali. Contohnya pada bambu dan pada tebu ya, bisa kelihatan sekali. Mereka tidak berkambium, mereka tidak mempunyai lingkaran tahun, makanya tidak ada tumbuhan dari monokotil itu yang tumbuh dengan sangat besar sekali, tidak ada. Padi masuk ke monokotil, kalian bisa bayangkan kalau padi itu termasuk ada kambiumnya, jadi para petani itu tidak perlu menanam padi banyak-banyak, cukup 1 padi saja. Kalau padi itu termasuk ada kambiumnya. Tidak ya, padi itu tidak berkambium. Bagian bunganya itu kelipatan 3, 6, 9. Pasti itu. Kalian bisa mencobanya, lihat di sekitaran rumahnya. Itu lihat kalau ada kelipatan 3, 6, 9, berarti itu dia monokotil. Nah, di monokotil, contoh familinya itu ada 6 famili.
Yang pertama itu ada famili Liliaceae, itu dari suku bawang-bawangan. Tapi ada juga tumbuhan yang berbunga. Itu ada contohnya bunga tulip. Ini bunga lili. Ini ada bawang merah Allium cepa dan ada bawang putih Allium saticum. Yang kedua ada Araceae, itu adalah suku palem. Ada kelapa ya, ini kelapa dia. Cocos nucifera. Ada pinang. Dan terakhir itu adalah palem merah. Yang ketiga itu adalah Poaceae, suku rumput-rumputan. Di situ ada padi, Oriza sativa. Ada jagung, Zeamas. Dan terakhir itu ada alang-alang ya, atau bisa juga dengan rumput teki. Yang keempat itu adalah famili Zingiberaceae, itu suku jahe-jahean. Ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, ada juga temulawak. Itu termasuk dari famili Zingiberaceae. Yang kelima ada famili Musaceae, berarti suku pisang-pisangan. Dan ini adalah pisang, Musa Faradaceae, berarti semua pisang itu masuk ke famili Musaceae dan termasuk tumbuhan monokotil ya. Yang keenam terakhir adalah Orchicidae, itu ada suku anggrek-angrekan, dan ini adalah anggrek bulan. Dan yang terakhir ini adalah anggrek yang paling langka sudah, karena ini asli dari Kalimantan, ini adalah anggrek hitam. Masuk ke kelas yang kedua, dikotil atau Magnoliopsida. Cirinya itu yang pertama memiliki 2 keping biji ya, karena ada 2 keping bijinya ini. Akarnya itu tunggang. Batangnya itu bercabang-cabang banyak ya. Berkambium, berarti ditentukan adanya lingkaran tahun ya, jadi batangnya itu bisa membesar. Pertulangan daunnya ini menyirip dan menjari. Bagian bunganya itu kelipatan 4 atau kelipatan 5. Dan terakhir, berkas pembuluh angkutnya itu, xilem dan flum itu melingkar secara sejajar. Ini adalah flumnya, yang tengah tadi itu adalah kambium, dan paling dalam itu adalah xilem-nya. Contoh famili dari dikotil, yang pertama itu ada Euporbiaceae, itu ada suku getah-getahan. Cirinya itu batangnya yang bergetah. Pohon karet atau ubi kayu ya. Rubiaceae dengan ciri sukunya itu daunnya tunggal berhadapan, itu pada tumbuhan kopi. Fabaceae itu adalah suku kacang-kacangan, bunganya itu yang berbentuk seperti kupu-kupu. Itu pada kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Yang keempat itu adalah Malvaceae, itu dari suku kapas-kapasan, yang pasti itu tumbuhan kapas ya, Malvaceae. Selanjutnya itu ada Rutaceae, itu ada suku jeruk-jerukan citrus ya, jadi semua jeruk itu masuk ke famili Rutaceae atau spesiesnya citrus. Selanjutnya Cucurbitaceae itu adalah suku labu-labuan, ada melon, ada semangka, dan ada timun. Myrtaceae itu ada suku jambu-jambuan, masuk jambu biji, jambu air, jambu monyet, itu ya. Ke-8 itu ada Covufulaceae, itu ada suku kangkung-kangkungan dengan bunganya itu yang berbentuk seperti trompet, yang pasti bunganya itu kayak trompet ya, jatuh ke bawah itu pada tumbuhan kangkung. Selanjutnya itu ada Solanaceae, itu adalah suku kentang-kentangan, sama bunganya itu seperti trompet. Spesiesnya itu Solanum ya, ada kentang, ada tomat, dan ada terong. Dan yang terakhir itu adalah Moraceae, itu dari suku beringin ya. Tumbuhannya itu akan mengeluarkan semacam getah yang terluka. Itu pada nangka dan beringin. Nah, kita lanjutkan kepada kunci determinasi, dan kalian sudah mempelajarinya pada semester 1. Tapi kali ini Ibu jelaskan khusus kunci determinasi pada tumbuhan. Inti dari determinasi ini adalah
kalian itu bisa mengelompokkan dari spesies makhluk hidup untuk bisa melihat ciri-cirinya dengan suku atau ciri yang saling berlawanan. Ingat, dari satu ciri itu hanya boleh diduduki dengan satu tumbuhan. Berarti satu tahta hanya dimiliki oleh satu raja saja. Oke, mari kita lihat. Di sini ada contohnya, ada lumut, ada suplir itu paku, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah buat diagram kunci di bottom ya. Yang pertama itulah bagian 6 tumbuhan tersebut dengan ciri yang berlawanan, 2 ciri yang berlawanan. Ada tumbuhan yang berspora dan ada juga yang tumbuhan tidak berspora. Ini dia, ada 6 tumbuhannya, kita bagi dengan berspora atau tidak berspora. Lanjut yang kedua, beri kode 1A itu pada tumbuhan yang berspora tadi ya, dan 1B dengan tumbuhan yang tidak berspora. Kita lihat 1A, 1B. Setelah itu, kalian harus bisa menentukan dari 6 tumbuhan ini yang masuk ke dalam tumbuhan yang berspora dan tidak berspora. Yang pasti lumut sama paku, saya singkat, itu masuk yang berspora. 4 lainnya itu masuk tidak berspora. Yeay, JKT48. Nah, itu jagung, kedelai, terung, melinjo. Selanjutnya, bagilah kelompok tumbuhan itu yang berkembang biak dengan spora tadi 1A, itu dibagi menjadi 2 suku yang berlawanan kembali. Jadi ini dibagi 2 suku yang berlawanan kembali untuk menentukan satu raja dan satu tahtanya. Berbatang jelas, tumbuhan berpembuluh, tidak berbatang jelas atau tumbuhan tidak berpembuluh. Kita kasih dia 2A dan 2B. Dan bisa kita tentukan siapa yang berbatang jelas. Kalian bisa melihatnya dengan jelas dari batang, akar, dan daunnya. Itu adalah paku. Dan tidak kalian tentukan dari akar batangnya karena mereka takluk pita, itu adalah lumut. Nah, Bu, apa boleh ini dibagi lagi menjadi 2 suku berlawanan? Tentu tidak boleh, karena mereka sudah menduduki satu tahta dan satu rajanya. Sudah selesai perjalanan mereka. Di 2A, 2B itu sudah selesai. Karena berbatang jelas, tahtanya sudah diduduki dengan paku ya. Tidak berbatang jelas sudah diduduki dengan lumut. Jadi mereka cukup satu tahta, satu raja. Jadi tidak boleh serakah ya. Jadi kita bisa lanjut ke yang 1B, berarti nanti kita lanjut ke nomor 3 ya. Karena yang dari 4 tumbuhan ini mereka belum menduduki tahta mereka masing-masing. Lanjut, tadi ada tumbuhan yang 2A, nah selesai ya. Sekarang yang 1B kita bagi dengan tumbuhan yang 3A dan 3B. Kita lihat, kita kasih biji tertutup. Biji tertutup yang sudah saya jelaskan berarti dia angios. Sedangkan biji yang terbuka berarti dia gipnos. Kita kasih dia 3A dan 3B. Kita lihat yang termasuk ke dalam angios berarti ada JKT ya. JKT48. Nah. Dan biji terbuka itu adalah melinjo. Melinjo sudah menduduki tahtanya dengan biji terbuka, berarti tidak boleh dibuat suku berlawanan. Yang wajib dibuat suku berlawanan ini yang 3A-nya. Karena dari JKT ini masih belum menduduki tahtanya ya. Jadi 3A ini akan kita bagi menjadi 4A dan 4B. Dengan berkeping 2 berarti diko. Dengan berkeping 1 itu berarti dia mono ya. Jadi yang berkeping 2 itu pasti ada KT ya, kedelai dan terung, 4A dan 4B. Dan yang berkeping 1 itu pastilah dia jagung. Berarti jagung sudah menduduki berkeping 1. Tadi bagi, jadi yang tadi 4A kita bagi ke 5A dan 5B supaya
tumbuhan kedelai dengan terung itu ada tahtanya masing-masing. Ini berbunga kupu-kupu dan trompet. Yang berbunga kupu-kupu pasti dia itu adalah kedelai dan trompet itu adalah terung. Nah, setiap tumbuhan yang 6 tadi sudah menduduki tahtanya masing-masing, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mereka sudah menduduki tahta masing-masing dan tidak boleh double ya, dalam satu tahta tidak boleh sama, tidak boleh serakah, jadi hanya satu tahta mereka masing-masing. Selesai untuk diagramnya. Selanjutnya berarti harus bisa membuat kunci determinasinya menjadi seperti ini. Jadi sudah ada di kunci diagramnya tadi, kalian tinggal memindahkannya saja yang seperti ini. Ada 6, 2, 4, 6 dengan sampai double ya. Tadi biji tertutup 3A, mereka terbagi jadi ada 4A, tadi ada 4B ya. Itu dia. Oke, jika masih belum paham, Anda bisa simak beberapa kali videonya. Demikian sahabat Bioholik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.